Mumpung tadi ada yang menyinggung cerita masa puber Iya. atau pubertas. Anda masih ingat nggak sih usia berapa Anda puber? Dari pintu kamar ke kamarku, dari pintu kamar orang tua ke kamarku kan, berlari-lari lah tuyul entah tiga kalau nggak salah. Gila banget, itu jangan-jangan tuyul kalian yang pelihara atau gimana? TK lah, masih sekolah TK sama sekolah dasar itu dulu kayak udah diwajibkan lah sama orang tua saya harus sholat gitu. Kalau Itu nggak cara sholat untuk dimarahin sama orang tua. itu Iya, konsekuensinya. iya. Itu gimana? Berarti Anda merasa terpaksa dong? Iya, waktu itu iya betul. Oke. Tapi lama kelamaan jadi kebiasaan. Dikit biasa. Itulah saya Orang termotivasi. tuamu juga mantan pemain olahraga atau gimana? Mantan pemain juga. Olahraga apa itu yang digeluti orang tua? Badminton, tenis meja. Jadi itu diturunkan ke Anda ya? Seperti ada yang kurang, Ah, betul. sehingga Anda berpikir apa yang kurang. Oh ternyata saya belum sholat zuhur, gitu Iya. ya? Luar biasa. Modal dia udah pirang petin supir modal nih dewo. Ada minuman. Sharing lah, karena masalah biar modalnya nampak. Oke, ini dia bro, geser dulu. Oke bro, Yo, oke bro. oke bro. Hari ini Udah kita pembukaan nonton dulu. nggak usah pembukaan. Hari ini kita sedang makan bersama ini orang yang tak dikenal. Sebenarnya dia tidak dikenal ya. Ini kayaknya terbalik mikrofonnya. Wih, kena. Ini kamu pesan jus apa ini? Jus apel lah. Jus apel, mending ini loh. Berwarna lagi. Lebih apa sih? Tertarik minumnya gitu. Ini enggak banget. Kau kenapa sih milih jus apel? Aku sih selalu nanya kenapa. Biar kandungan vitaminnya lebih banyak daripada teh manis. Oh gitu ya. Gitu ya sekarang ya. Iyalah. Teh manis itu juga berkhasiat yang loh. murah-murah, padahal duit ada kan. Oke, udah mulai ada yang mulai mengintip-intip kita, tapi kita harus tetap percaya diri di sini. Nah, Jadi kita mau bahas apa ini? masalahnya kita di sini ngapain itu dulu, bukan masalah bahas. Emangnya kita mau membahas sesuatu. Kita lah habis baru makan siang ini ya. Enaknya ngapain ya? Enaknya ngerumpi ya. Rumpi siapa? Janganlah. Masa ngerumpi kita? Enaknya memang siang-siang gini kita bahas sesuatu. Sebelum kita panjang lebar ngomongin sesuatu, orang-orang nggak tahu lo kau siapa. Ya, Udah perkenalkan. ketawa itu orang, udah ketawa. Boleh. Biar saya perkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan dulu namamu. Perkenalkan nama saya Habib Rai, biasa dipanggil Habib. Tunggu dulu, Rai itu apa sih? Rai itu istilah marga juga, marga Rang Putih kalau ada yang tahu. Kenapa kau sebut Rai? Itu kan salah satu simbolis. Rai gitu. Itu Semboyan singkatannya lah, gitu ya? semboyan. Itu memang Rai itu orang putih gitu? Iya. Itu karena disingkat atau memang itu namanya juga? Ya itu dari dulu udah ada semboyan nama. Rai. Iya, Rai. Terus apa lagi yang bisa kau bagi? Itu aja sih, apa lagi? Coba tanya lah. Masa? Namamu Habib tadi. Iya. Tinggal di mana? Kan Oh, mungkin orang pengen tahu kau tinggal di Alamat mana. saya di Penyambungan di Jalan Abri. Terus apa lagi? kau siapa? Misalnya orang kenal kau siapa? Sebagai apa kau di dunia ini? Sebagai manusia lah. Kau Mas. berarti kau nggak terkenal ya? Kau masih dikenal orang sebagai manusia doang? Iya. Aneh Saya lu. manusia biasa. Zaman sekarang nih ya, kita sebagai pemuda sudah harus punya nama. Nah, Nama itu nggak harus nama kau tadi kayak Habib, bukan itu sebenarnya nama kita. contohnya gimana? Ya misalnya apa sih yang orang kenal dari sosok Habib Nggak sehingga ada. sehingga ya orang itu kayak butuh Habib itu karena apa? Terus orang mengingat Habib itu karena Habib itu apa? Skill Habib itu apa? Itu baru namanya pemuda yang punya nama. Kau belum punya nama? Belum punya. Gila lu. Masih Gua tuh- manusia biasa. Gue tuh sebenarnya malas ya berteman sama orang yang tidak berprestasi. Itu betul, gue tuh malas banget berteman sama orang yang nggak berprestasi. Jangan-jangan kau nggak berprestasi juga gara-gara kau nggak punya nama. Berprestasi sih ada, tapi sekedar gimana lah. Adanya prestasimu? Ada. Oke, nanti kita bahas ya apa prestasimu. Tapi nanti lah ya, di akhir-akhir aja nanti Pak. Jangan, nggak usah di awal-awal. Kita cerita-cerita biasa aja. Oke, baik, saya Santai. sepakat. Nah, menurut kamu nih, apa sih definisi prestasi dari sudut Prestasi, pandangmu? Dari sudut pandangku. Iya. Prestasi itu salah satu hal yang menonjol lah di diri kita sendiri. Oke. Itulah menurut pandangan saya. Contohnya gimana sih menonjol? Salah satu skill lah, skill yang menonjol dari beberapa orang gitu kan. Oke. Kemampuan kita gitu. Oke. Pokoknya adalah yang lebih dari kita.
Berarti adalah sesuatu yang bisa orang lihat dari kita. Iya. Itulah prestasi menurut. Itulah menurut saya kan. Oke, luar biasa sih. Kalau menurut Anda gimana? Jangan Lu nanya gua. Iya, gantian lah nanya. Kalau menurut aku ya, prestasi itu sesuatu yang bisa kita banggakan dari diri kita, yang bisa membuat orang lainnya kagum, bangga. Terlebih lagi orang tua kita bisa melihat kita dengan penuh kebanggaan. Betul sekali. Itu prestasi loh. Iya. Jadi prestasi itu bukan harus kita memegang piala. Kalau menurut aku sih ya, bukan harus kita memegang medali. Cukup dengan orang tua kita bangga melihat kita aja itu sudah prestasi. Misalnya, orang tua bangga melihat Anda sudah rajin sholat. Betul. Itu prestasi loh. Prestasi juga ya. Anda rajin sholat atau gimana? Alhamdulillah rajin. Dalam 5 hari, maksud saya dalam sehari semalam. Anda full sholatnya kira-kira? Alhamdulillah pun nggak ada yang bolong-bolong. Ada yang bolong-bolong? Nggak ada. Ini luar biasa sih. Gua jujur sih. Kalau Anda gua sendiri masih gimana? Bolong. Gua tuh Banyak bolongnya ya? Iya. Gua tuh paling sering bolong di waktu sholat yang benar-benar Subuh gitu kan? iya, yang benar-benar apa sih istilahnya? Benar-benar ya harusnya sih tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Itu kan kewajiban kita sebagai umat muslim. Seperti subuh dan isya itu langganan banget dua tinggalnya. Subuh sama isya. Iya. Padahal isya itu waktunya panjang ya. Panjang. Iya. Tapi justru di Sholat situ isya, saya iya. sering lalai gitu loh. Habis sholat maghrib, saya akan lanjutkan aktivitas saya. Baik itu misalnya belajar atau belajar, nongkrong. Habis itu ya lupa. Padahal kan isya kan jam 12 malam pun masih bisa kita sholat isya. Justru itu, di situ waktu yang paling panjang, justru di situ saya paling berpotensi tinggal sholat. Kamu gimana sih caranya hingga kamu itu nggak pernah sholat subuhnya terlewat? Jadi kan gini, saya kan mulai dari kecil udah dididik sama orang tua, udah jadi Kau kebiasaan. alumni pesantren atau gimana? Bukan alumni pesantren kau? Saya malah alumni SMK loh. Alumni SMK? Iya, jadi itu kan dasarnya itu dari kecil didikan orang tua. Jadi contoh didikan orang tua seperti apa yang dibuat kepada Anda? Saya kan waktu masih sekolah TK lah, masih sekolah TK sama sekolah dasar itu dulu kayak udah diwajibkan lah sama orang tua saya harus sholat gitu. Kalau nggak sholat dimarahi sama orang tua. Itu Iya. konsekuensinya. Iya. Itu gimana? Berarti Anda merasa terpaksa dong? Iya waktu itu iya betul. Tapi lama kelamaan jadi kebiasaan. Di kebiasaan ya? Jadi Iya. sejak TK itu? Iya, jadi hal kebiasaan itu semenjak sekarang kalau saya ninggalin sholat, jadi apa? Jadi beban pikiran dibuatnya. Oke, jadi kayak ada aja yang mengganggu pikiran. Ada yang mengganjal pikiran kita kalau ada Apa yang belum saya lakukan ya? Oh, saya belum sholat gitu ya? Iya. Udah sejauh itu berarti Anda dengan ibadah sholat ini ya? Iya. Saya benar-benar terinspirasi sih ketika tadi Anda mengatakan pas waktu Anda kelupaan untuk sholat, justru di pikiran Anda itu seperti ada yang kurang. Betul. Sehingga Anda berpikir apa yang kurang. Oh ternyata saya belum sholat zuhur gitu ya. Luar biasa sih. Nah, itu sejak TK Anda telah dididik untuk bangun pagi subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Iya. Itu pernah nggak sih Anda itu memang secara sampai sekarang memang Anda selalu akhirnya memang terbiasa atau kadangkala Anda merasa malas untuk bangun? Pernah nggak sih Anda merasakan malas? Pernah, tapi itulah ada orang tua juga yang bangunin kita kan, misalnya kita kan malamnya kita begadang gitu kan sampai jam 3 sampai jam 4 malam. Jadi kita kan bisa juga lah terlambat bangun subuh. Jadi kan karena kita masih serumah lah sama orang tua, masih diingatkan, dibangunin kalau kita terlambat gitu kan. Oke. Nah, sekarang kan Anda sudah beranjak dewasa gitu ya. Itu masih dibangunkan orang tua kalau kelupaan untuk sholat subuh ya? Iya, kalau kelupaan misalnya masih tidur, nampak orang tua masih tidur dibangunin gitu. Itu kan. pernah nggak sih Anda secara refleks pas dibangunkan itu kan lagi anak-anaknya tidur tuh ya? Kayak memberontak gitu, pernah nggak sih secara refleks? Secara refleks sih pernah juga sih, nggak mungkin nggak pernah kan. Pasti Terus pernah. gimana jadinya? Jadi ujung-ujungnya kan kita kepikiran juga. Oh, akhirnya dosanya itu kan ninggalin sholat itu besar sekali kalau disengaja gitu kan. Makanya otomatis bangun sendiri lah kan. Bangun terus ambil wudhu kan langsung sholat. Luar biasa sekali sih Anda yang notabene pendidikan umum, tapi ya udah mulai udah sadar akan tanggung jawab sholat 5 waktu itu harus full gitu ya. Padahal bukan menutup kemungkinan dan juga bukan menuduh ya. Banyak sih kita pemuda-pemuda, bahkan saya sendiri masih
saya akui sholat saya kadang keteteran gitu. Itu benar-benar hal yang sangat menginspirasi sih. Semoga teman-teman di luar sana juga. Saya juga secara pribadi sangat berharap ya semoga saya ini ngomongnya aneh sih sebenarnya. Masa kita berharap ke diri sendiri gitu ya. Tapi terkadang gitulah, kita memang niatnya pengen sholat full, tapi ya ada aja yang menjadi membuat kita lalai. Itulah waktu subuh dan isya inilah yang sering sekali saya lalai sholatnya. Gitu. Memang betul, itu pun saya kan waktu sekolah SMP lah kan, waktu masa-masa puber kita lah kan, disitulah pernah juga goyah iman kita di situ karena tahulah kan masa-masa puber gitu. Jadi pernah juga 1 bulan itu banyak juga sholat yang bolong-bolong kan. Nah jadi disitulah diingatkan sama orang tua juga. Jadi melatih kebiasaannya, ulang kebiasaannya. Jadi dari situlah mudah-mudahan sampai sekarang nggak pernah lagi bolong-bolong. Wah, luar biasa sih. Jadi menurut gua nih ya, itu merupakan sebuah prestasi juga. Meskipun mungkin Anda tidak akan mendapatkan piala atau medali dengan prestasi itu, tapi yakinlah percaya itu pasti menjadi sebuah catatan spesial yang akan dicatatkan oleh malaikat juga gitu ya, yang menjadi ya catatan amal ibadah Anda gitu. Karena itu merupakan amalan yang wajib loh, ibadah wajib. Itu kan kewajiban kita. Iya. Nah, tadi saya mendengar Anda bercerita tentang masa puber. Ini gue tertarik juga dia membahas masa puber. Gak usah lah dibahas. Kayaknya belum pernah saya bahas masa puber di sini. Mumpung tadi ada yang menyinggung cerita masa puber atau pubertas. Anda masih ingat nggak sih usia berapa Anda puber? Atau merasakan bahwa diri Anda sudah dewasa itu di usia berapa? Anda sadar nggak waktu itu? Sadar lah, masa nggak sadar? Itu kira-kira di usia berapa? Kelas 1 SMP itu kira-kira usia berapa ya itu ya? Iya, masa-masa puber kita itu gimana? Kelas 1 SMP usia berapa? Habis Berarti usia 13 tahun. 14. Kelas berapa sih? 14 ya? Enggak. 13 atau 14? Kelas 1 SMP? Oh, kelas 1 SMP itu usia 10. Enggak lah. Oh, 12. 12. Iya. 12 13 lah. Anda kelas 1 SMP sudah mengalami masa pubertas? Udah. Kenapa? Ada masalah rupanya. Iya sih ya. Itu waktu yang pas sih kan. Iya. Tapi ada juga sih orang yang udah masih SD udah. Ada juga ada ya. juga yang masih SD, kelas 6 SD udah dewasa, udah tumbuh bulu-bulu halus kan. Oh my god, ini pembahasan apa? Nah, ketika Anda masa pubertas, Anda mulai tertarik dengan lawan jenis itu pada masa itu atau pada masa sebelumnya justru? Sejak kapan Anda mulai tertarik dengan Lawan jenis lah ya. Iya. Di pas masa puber itu lah. Di SMP gitu ya? Iya, kalau waktu SD masih belum lah, masih dianggap kawan semua. Jadi Anda nyoba nembak pacar atau Nggak pernah sama sekali. Jadi menahan diri aja? Iya, nahan diri Pokoknya aja. tertarik udah Iya. cukup gitu ya? Sekedar tertarik aja. Luar biasa sekali guys. Masa pubertas itu merupakan masa tanda kita sudah masuk ke tahap jenjang berikutnya dalam kehidupan, yaitu peralihan dari anak-anak ke remaja tingkat awal gitu ya, dimana banyak sekali perubahan-perubahan secara fisik yang akan kita alami dari diri kita, dan mulai pula kita merasa ya perkembangan psikologis kita juga mulai berkembang, seperti daya tarik terhadap lawan jenis pun mulai muncul gitu ya. Nah, Habib sendiri, bagaimana sih cara Habib menahan hawa nafsu? Maksudnya hawa nafsu terhadap apa ini? Hawa nafsu terhadap makanan kah atau gimana? Kata-kata nafsu ini banyak kali ya Pak. Hawa nafsu terhadap lawan jenis. Selama itu belum muhrim, Iya. gimana sih Anda menahan itu? Makanya kan kita sering-sering lah ngikut-ngikut pengajian gitu kan Oke, ya. itu pengajian itu bukannya untuk orang-orang tua aja ya? Ya betul, memang seharusnya itu untuk orang-orang tua aja. Tapi kan orang tua saya kan sering ngajak saya ikut-ikut pengajian, gitu, dengar-dengar ceramah ustaz gitu kan. Biar iman kita nambah tebal gitu kan. Jadi pemuda pun tidak tertutup kemungkinan, Iya, ayo ke masa? pengajian Iya. gitu ya. Bukan orang tua aja berarti Bukan ya? orang tua aja, masa orang tua aja yang punya nafsu. Jadi tips Anda itu ya sering mendengarkan pengajian, dari situlah mulai belajar ya dosa gitu ya, mengingat Iya, dosa. mikirin dosa. Akhirnya jauh lah dengan yang namanya nafsu yang tak terkendali kepada lawan jenis gitu ya. Sok dewasa lu gua tengok. Anda sekarang masih sekolah atau gimana? Udah nggak sekolah lagi. Anda udah nggak sekolah lagi, maksudnya gimana? Tamat apa?
cuma lulusan SMK sederajat sih. SMK. Ya. Anda lulusan SMK kemarin kenapa milih SMK? Banyak loh sekolah-sekolah hukum lainnya. Itu lantaran terpaksa sih, gimana ya kan? Terpaksa gimana sih maksudnya? Memang orang tua itu anjurin saya ke madrasah kan, tapi tahu lah kan saya kan sanawiyah. Oh. Jadi di tempat sanawiyah saya juga kan di sampingnya juga ada madrasah, Manpanyabungan namanya. Jadi orang tua saya tuh nyaranin di Manpanyabungan di madrasah. Jadi saya terlalu bosan juga di situ terus. Karena ya. lingkungannya di situ Iya, terus di ya. situ, jadi bosan. Jadi saya mau ke Medan, bilang sama orang tua kan, ke Medan. Jadi berangkatlah kami ke Medan sama orang tua. Cuma seminggu di situ, saya seminggu di Medan nggak tahan, rupanya rindu sama orang tua. Oke. Jadi berhentilah di sana. Habis itu Di Medan sana sekolah apa yang kau ambil? SMK? SMK juga sih. Baru-baru habis itu kau Nah, pulang. habis itu pulang lah, nyari-nyari sekolah lah di sini. Itulah di SMK juga, nyatanya di sini. Akhirnya kau pilih SMK ya? Ya. Kenapa saya pilih di SMK? Lantaran saya tuh udah mikir ke depannya saya nggak mau kuliah, udah malas sekolah gitu. Oke. Tunggu ya, saya cek dulu ya. Kompetensi saya di SMK gitu ya. Kompetensi apa? Kejuruan apa yang kau ambil? Kebetulan saya ngambil kejuruan di teknik komputer jaringan. Oh, Lantaran kan komputer gimana? Komputer kan sangat dibutuhkan di lapangan kerja. oke. Hampir di semua tempat-tempat kerja itu kan dibutuhkan. Ya, betul. Industri-industri Iya. rumahan pun butuh komputer ya. Jadi Anda melihat peluang besar dari jurusan itu berarti ya. Nah, Anda sudah lulus gitu dari SMK Anda. Kemudian Anda tidak melanjutkan tadi ke perguruan tinggi ceritanya. Iya, ya. Lantaran itu kan saya udah ambil SMK. Mengingat sekarang banyak juga loh orang lulusan SMK gitu ya. Mungkin kan kemarin pada saat Anda tamat SMP berpikir untuk masuk SMK ya biar nggak perlu lagi kuliah. Tapi kan realitanya bisa saja ternyata tamat SMK pun belum tentu bisa kita bekerja langsung di perusahaan. Harus butuh yang namanya status strata 1 gitu ya. Ya, Strata sarjana satu lah. itu gimana Anda menanggapinya? Anda sekarang tidak kuliah, sedangkan kebutuhan hidup itu atau kebutuhan perusahaan itu yang kadang membutuhkan serata. Itu gimana itu pula? Anda mampus lah ini. Jadi kan sekarang zamannya udah beda memang dari pemikiran saya yang dulu. Iya. Rupanya tahu-tahu sekarang yang namanya sarjana itu perlu rupanya. Iya, Makanya betul. gimana lah kan, mau lanjut sarjana mau lanjut kuliah udah gimana, udah lewat dibilang waktu gitu? Iya, udah terlambat lah gitu kan. Jadi malas ujung-ujungnya. Jadinya nggak terpikir lagi untuk belajar Iya. di dunia buku gitu. Nah, udah malas, udah berapa tahun kita bersandung di luaran sana kan. Jadi kami menghabiskan waktu ngapain? Habis lulus dari SMK gitu, habis lulus SMK. Sekarang kau sibuk ngapain? Menghabiskan uang orang tua atau gimana? Gimana? Itu biasanya orang-orang seperti kau itu pasti menghabiskan duit orang tua juga lah. sih, gimana ya? Enggak Gimana? juga, karena lantaran kan saya juga ada juga lah masukan. Ya, maksudnya nggak tentu juga masukannya entah dari mana, pokoknya ada lah kan. Tapi jangan-jangan pengeluaranmu juga lebih besar daripada masukanmu. Betul juga sih, tapi gimana bilangnya? Mudah-mudahan ada juga lah rezeki yang diberi yang di atas lah kan. Kau masih sering minta jajan sama orang tua? Kalau minta kan Enggak pernah lagi. sih. Sejak kapan Anda terakhir untuk dia tidak meminta jajan lagi sama orang tua? Dari dulu kan tahu lah orang tua saya kan pedagang, yang jualan lah gitu kan. Dari dulu sebenarnya dari semenjak kecil saya nggak pernah saya minta uang sama orang tua. Jadi Lantaran jajan sekolah saya gimana? kan tinggal ngambil duit di laci, di tempat uang itu, tempat jualan. Itu saya pengen tahu dari orang tuamu kau ngambil Emang duit di laci atau gimana? nggak sepengetahuan orang tua sih. Pokoknya orang tua itu bilang gini aja, pokoknya ambillah secukupnya. Oh, kata. atas izin. Iya. Kau ambil Kalau aja mau- secukupmu iya. gitu. Kirain kau Jadi, kayak udah jadi diam. kebiasaan mulai dari kecil itu nggak pernah minta-minta duit sama orang tua. Karena memang bebas aja ngambil. Iya, tahu lah dari dulu kan. Oke. Orang tua cuma pedagang gitu kan. Oke. Ya, jadi udah jadi kebiasaan. Jadi pas sejak saat ini, jadi malu saya minta uang sama orang tua. Itu gimana itu? Anda masih buka laci juga? Usia sekarang? Nggak ada laci yang mau dibuka sekarang. Itu masalahnya. Udah nggak ada lagi laci ya? Iya. Udah berangkas berarti. Udah berangkas, udah pakai password ya? Iya. Jadi gimana itu Anda dapat masukan? Anda ini maling. Saya tebak enggak. Anda maling enggak. Anda penipuan. Nggak juga. Anda hipnotis orang. Jadi dari mana Anda dapat penghasilan? Oh, Anda udah kerja? Kerja juga. Ini Coba kau dapat pikirkan uang dari mana? Kau dapat uang dari mana ya? Kerja tidak, minta uang dari orang tua tidak, laci udah nggak ada, mencuri tidak, penipuan tidak.
Kau dapat uang dari mana sih? Pokoknya ada sih, misalnya kerja-kerja diajak-ajak orang gitu kan, Oh. tapi kerjaannya nggak tetap, Oke. serabutan lah dibilang ya. Pokoknya itu kayaknya rezeki apa sih namanya? Rezeki patok ayam sih namanya. Itu enggak sih? Enggak lah, Gimana sih? rezeki yang nggak tahu lah dari Pokoknya mana. nggak menentu. Nggak menentu, Ada ya. ambil, nggak ada nggak bisa. Gitu. Oke. Kadang kalau datang rezekinya tahan lah untuk hidup sebulan gitu kan, kalau sekali ada gitu. Hmm. Kayak tadi pun kan bisa lah untuk seminggu. Gaya hidup untuk seminggu kan bisa lah. Aku punya saran sih untuk kau. Kau janganlah jadi orang yang boros-boros. Ih, kau tuh sering hobi kali pengen ganti-ganti handphone. Terus pernak-pernik handphone tiap-tiap detik harus beli online. Itu boros banget sih kalau menurut aku. Oke lah kalau memang pemasukanmu selalu ngalir. Ini kau harus nunggu-nunggu orang ngajak kau kerjanya. Kau tuh boros banget loh kalau menurut aku. Memang betul, saya akui sendiri loh. Itu gak baik untuk kesehatanmu. Enggak juga sih, baiknya baik juga. Baiknya? Tapi kita kan mempersenangkan diri kita sendiri. Oh, menaikkan imun ya. Iya, Oke. dan membahagiakan diri sendiri kan. Nah, sebagai pemuda prestasi apa yang pernah kau dapatkan Di bidang mana ini? Banyak sekali prestasiku ini. di bidang olahraga Olahraga. kah, akademik kah? Kau pernah mengikuti olimpiade? Enggak pernah. Makanya kau kenapa malas kau tadi saya nanya? belajar. Jadi ngapain tadi kau nanya di bidang apa ini? Seolah-olah kau punya banyak bidang akademik. Biar nampak ternyata- orang lah. Oh. Biar kayak banyak gitu ya. Iya. Di bidang olahraga ada? Ada lah. Apa itu di bidang olahraga? Di tenis meja. Kalau Iya. menurut aku Makanya nggak usah bolanya dibahas. kecil itu. Lantaran itu malas saya bahas-bahas itu. Kita cerita-cerita kehidupan aja, nggak usah. Harusnya kau bela loh. Aku ngomong tadi kayak gitu buat mancing kau biar bela. Oh ini kurang ajar kali kau, ini olahraga oh ini sulit loh. Harusnya kau bilang kesulitannya. Itu olahraga kecil loh menurut aku. Saya nggak mau bicara-bicara tentang prestasiku. Jadi Ria namanya. Ria, kita di sini motivasi guys. Orang di luar sana pasti pandai lah mengambil sisi positifnya. Kita nggak Oke, pamer oke, kok, oke. kita nggak pamer. Oke, Anda tadi mengatakan Anda di bidang olahraga tenis meja. Dari sekian banyak olahraga, ada olahraga bola besar tuh. Ini Anda memilih olahraga bola kecil. Gimana sih Anda? Itu kan tergantung selera aku lah. Masa kau atur-ngatur aku kan? Pertanyaannya kenapa Anda seleranya di situ? Nah, lantaran gini. Hmm. Kebetulan juga orang tua saya dulu kan pernah juga. Ini dikit-dikit orang tua terus deh dari tadi. Ya kita kan berpandangan kepada orang tua. Gitu ya. Jadi Gimana tadi? waktu kecil dulu juga kan saya pernah sering juga diajak orang tua juga olahraga di tempat-tempat di gor-gor gitulah di gedung-gedung olahraga. Oke. Jadi mulai dari situlah saya Orang termotivasi. tuamu juga mantan pemain olahraga atau gimana? Mantan pemain juga. Olahraga apa itu yang digeluti orang tua? Badminton, tenis meja. Jadi itu diturunkan ke Anda ya? Iya. Jadi Anda dibawa ke relasi orang tua Anda gitu? Iya, itulah ceritanya. Anda nggak pernah rupanya memberontak. Nggak mau aku ikut sama papa. Maksudnya, ya papa kalau mau olahraga itu, aku mau bidang lain gitu. Kenapa kau nggak pernah memberontak kayak gitu? Gak pernah lantaran saya lebih Cocok suka- juga? Cocok juga. Kalau aku tuh orang yang paling nggak bisa kalau harus bergabung sama keluarga. Maksudnya sama abang pun saya tuh paling risih banget gitu ya, harus bergabung sama abang atau adik atau bahkan orang tua sekalipun. Bahkan kalau misalnya acara makan-makan bersama keluarga pun saya tuh kayak merasa risih banget. Maksudnya risihnya di bisa sini, gitu? risihnya di sini bukan berarti risih karena negatif ya, bukan. Maksudnya gue tuh kayak gue tuh kayak kehilangan ekspresi gue gitu loh. Kayak gue tuh kayak terbatas kalau bersama orang tua gitu loh. Pergi jalan-jalan sama orang tua itu kayaknya bukan gue banget. Apalagi Anda olahraga pun ikut orang tua Anda ke gor itu. Iya, waktu masih kecil ya. Iya. Ini benar. Dibawa. Aku salut Jadi sih Anda bisa kata sedekat itu. teman-teman aku pun udah lebih akrab aku lah sama orang tua aku daripada sama teman-teman. Udah kayak teman sendiri berarti di kau bawah lebih aku. akrab sama orang tua Iya. sendiri daripada sahabat-sahabatmu. Iya. Gila sih kalau menurut aku ya. Jadi Anda orang tua yang mengenalkan olahraga itu ke Anda juga tertarik dengan olahraga tenis meja. Sebelum ke olahraga itu, gua masih ingin bertanya, sedekat apa sih Anda sama orang tua? Sampai sekarang masih dekat gitu? Masih Suka bertukar pikiran sama orang tua? jelas lah. Cerita-cerita yang bersifat pribadi itu Sering. masih bisa? Masih. Seperti masalah
pacaran atau cinta itu sering Anda bertukar Kalau pikiran? masalah pacaran nggak pernah. Berarti nggak pernah Anda bercinta secara privat. Belum pernah. Tadi kau bilang maaf sering. Aku nanyanya itu loh. Kau pernah nggak sih diskusi pribadi atau diskusi privat ke orang Iya tua? pribadi biasa, masalahnya Iya. kalau percintaan nggak pernah lah. Pribadi yang pernah apa sih yang pernah kau bahas sama orang tamu yang ini benar-benar ya sebenarnya? Ya tentang masalah-masalah hidup lah. Oh, kayak mana itu? Tentang masalah hidup, entah pokoknya banyak lah. Pokoknya curhat lah, Pak. Aku Curhat. nanti mau ngapain ya, gitu-gitu ya. Ya itu kan Kupikir masalah kau biasa. juga bercerita tentang hal-hal yang tanda kutip sama orang tua. Enggak lah, masa Kupikir diceritakan. kau seperti itu. Saking dekatnya, gue pikir udah sampai seperti itu Anda. Nggak nyampe gitu. Oke, kita lanjut lagi ke olahraga Anda. Akhirnya Anda jatuh cinta kepada tenis meja ya, meskipun itu olahraga bola kecil, tapi itu memiliki, itu sulit atau mudah sih memainkannya? Sebenarnya sih kalau bagi orang-orang yang awam itu nampak orang itu melihat itu mudah sekali, Oke. padahal Faktanya masih gimana? banyak skill-skill atau teknik-teknik yang diasah lah di situ. Oke, jadi kita yang melihat orang main tenis meja itu terlihat seperti oh mudah ya benar. Tapi banyak ternyata iya. sulit gitu ya. Oke. Nah, apa yang sudah Anda dapatkan dari tenis meja itu? Ya, Anda sudah punya uang nggak dari situ? alhamdulillah sudah lah. Udah? Udah. Oke. Itu gimana sih ceritanya Anda dapat uang atau maksudnya Anda berprestasinya atau lomba atau gimana? Di berprestasinya, di pergaulannya pokoknya banyak lah dapat Oke. relasi dari situ. Oke, Anda lomba tenis meja pernah kemana aja? Ke Medan pernah Itu tingkat apa sih? tingkat seleksi PON. Seleksi untuk lulus Pekan olahraga. ke Pekan Olahraga Nasional? Iya. Anda lolos atau gimana? Nggak lolos sih. Tapi jangan patah semangat. Iya. Anda sudah sampai ke ibu kota provinsi aja udah hebat. Tapi kalau masalah lolos nggak lolos ke PON-nya itu rezeki kita itu urusan belakang gitu ya. Iya. Anda udah lulus ke Medan aja tuh hal yang luar biasa loh. Anda pernah mendapat peringkat berapa aja? Peringkat di mana ini? Kau aja yang tahu. Misalnya saya pernah peringkat 3 tapi di sini. Oh, ini. peringkat 1 di Rumah. Kabupaten Mandailing. Oh, di Iya. Kabupaten Mandailing peringkat 1. Alhamdulillah. Itu dalam acara apa? Ulang tahun Madinah. Ulang tahun Madinah. ya. Oke, Anda dapat peringkat 1. Ulang tahun Madinah, Piala Bupati. Piala Bupati juga. Itu juara berapa? Juara 1, alhamdulillah. Wow. luar biasa sih kalau menurut aku ya dapat juara 1 tenis meja. Itu ganda atau tunggal? Ganda pernah juara Ganda 1. pernah juara 1. Single, tunggal pun pernah juara 1. Oke, luar biasa sekali. Apa satu hal yang mungkin orang belum tahu tentang Habib Rai? Maksudnya salah satu apa ya? Banyak Sifat. kali yang Sifat. nggak ya? usah sifat lah. Apalah? Sifat itu kan Apalah? Oh, oke, nggak usah sifat. Pokoknya tadi saya sudah menyinggung sekolah Anda gitu ya, prestasi Anda, terus banyak tadi yang sudah saya singgung. Mungkin ada yang belum sempat saya tanyakan. Apa yang ingin Anda bagikan? Yang mungkin orang lain belum tahu. Misalnya, Nggak ada yang saya saya bagikan. pernah loh terpeleset di sungai, misalnya seperti itu. Atau kita cerita mistis. oke, cerita mistis aja kita. Anda udah pernah lihat hantu? Pernah? Bohong kali. Serius ini, pernah. Itu pas kapan?